Ya, halo teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Ya, hari ini saya mau ngajak kalian ngobrol soal hal yang sering bikin kita gelisah, yaitu masa depan. Mungkin kalian sudah dengar kabar. Banyak pakar ekonomi dan analisis dunia bilang bahwa sekitar tahun 2030 nanti, dunia akan menghadapi krisis besar-besaran. Ada yang menyebut krisis pangan, ada yang bilang krisis energi, ada juga yang bilang resesi global bisa lebih parah dari yang pernah kita alami sebelumnya. Ya, jika dengar ramalan begitu, wajar jika kita jadi khawatir. Bayangan di kepala langsung muncul. Harga kebutuhan pokok melambung. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Bahkan mungkin ada yang kesulitan makan. Ya, tapi pertanyaannya, apakah kita harus takut? Jadi menurut saya, jawabannya tidak. Kita nggak boleh takut berlebihan. Yang perlu kita lakukan adalah untuk bersiap-siap. Karena jika kita sudah punya bekal yang cukup, jika kita punya aset yang benar-benar bisa diandalkan, pasti kita bisa bertahan, bahkan tetap berkembang di tengah badai krisis. Ya, jadi di video panjang ini, saya mau ceritakan 7 aset penting yang wajib dimiliki dari sekarang, supaya hidup kita lebih aman menghadapi krisis di tahun 2030 nanti. Ya, saya nggak akan cuman sebutin poinnya, tapi saya mau bawa kalian ke dalam cerita nyata, kisah seorang anak desa yang pelan-pelan mempersiapkan ketujuh aset ini. Semoga lewat cerita ini, kita semua bisa dapat pelajaran berharga. Ya, jadi namanya Andri. Dia tinggal di sebuah desa kecil di pinggir kota. Keluarganya sederhana. Ayahnya cuma petani, ibunya jualan gorengan. Sehari-hari mereka hidup pas-pasan. Tapi Andri punya mimpi besar. Dia nggak mau hanya ikut arus. Dia ingin menghadapi masa depan. Apalagi setelah dia dengar kabar bahwa dunia bisa krisis di tahun 2030 nanti. Ya, Andri bilang ke dirinya sendiri, jika orang kota bisa siap dengan tabungan, investasi, dan lain-lain, kenapa saya nggak bisa yang cuman tinggal di desa? Ya, dari situlah pelajaran Andri mengumpulkan 7 aset penting untuk dimulai dari hari ini. Ya, nomor 1, aset keuangan, tabungan, dan dana darurat. Ya, langkah pertama, Andri sederhana. Dia mulai menabung. Awalnya cuma receh, 1.000, 2.000, kadang 5.000 jika ada sisa jajan. Ibunya sempat bilang, untuk apa ditabung? Uang kecil nggak ada gunanya. Tapi Andri tetap jalan. Ya, dari uang kecil itu, lama-lama terkumpul. Begitu dia lulus sekolah dan kerja serabutan, Andri tetap jaga kebiasaan itu. Sedikit demi sedikit, dia punya dana darurat. Ya, karena dia sadar, jika nanti ada kebutuhan mendadak, dia nggak perlu pinjam sana-sini. Aset keuangan ini jadi fondasi pertama yang bikin Andri lebih tenang. Ya, pelajaran untuk kita. Jangan remehkan tabungan kecil. Dari hal yang sederhana, hidup bisa lebih siap menghadapi guncangan. Kemudian yang kedua, aset keterampilan, ilmu yang menghasilkan.
Ya, Andri lalu mikir, jika cuma nabung, uang bisa habis. Saya butuh sesuatu yang bikin saya bisa terus menghasilkan. Maka dia mulai belajar skill. Di desa, dia belajar bertani dari ayahnya, berternak ayam dari pamannya, bahkan belajar bikin konten video dari teman di kota. Ya, dia sadar skill itu nggak bisa dicuri orang. Jika bisa berhenti, nggak takut kelaparan. Jika bisa berternak, selalu ada pemasukan. Jika bisa bikin konten, bisa jadi sumber penghasilan baru. Ya, bahkan ketika pandemi datang dan banyak orang kehilangan kerjaan, Andri masih bisa bertahan karena punya keterampilan yang bisa menghasilkan. Ya, jadi pelajaran untuk kita. Skill itu aset yang lebih berharga dari emas. Kemudian yang ketiga, aset kesehatan. Tumbuh yang kuat. Ya, Andri juga sadar, semua aset nggak ada artinya jika tubuhnya lemah. Maka dia mulai jaga kesehatan. Bangun pagi, olahraga ringan, makan seadanya, tapi sehat. Dia sering bilang ke temannya, jika kita sakit, berapapun uang yang kita punya, habis buat berobat. Jadi, kesehatan itu aset terbesar. Dan benar, saat banyak orang di desanya sering sakit karena kerja terlalu keras sampai jaga pola hidup, Andri bisa lebih tahan. Ya, pelajaran untuk kita. Kesehatan itu bukan biaya, tapi investasi jangka panjang. Kemudian yang keempat, aset sosial, jaringan dan realisi. Ya, di desa, Andri terkenal suka membantu jika ada tetangga butuh tenaga. Dia ikut bantu jika ada teman panen, dia ikut nolong. Hasilnya, dia punya banyak realisasi ketika dia mau jual hasil kebun. Ada tetangga yang mau bantu ketika dia butuh informasi kerja. Teman-temannya yang kasih jalan. Ya, di masa sulit, jaringan sosial ini jadi penyelamat. Andri nggak pernah merasa sendirian. Ya, jadi jangan hidup individu. Jaringan sosial itu aset yang bisa jadi pelindung di masa krisis kita. Kemudian yang kelima, aset real, tanah atau lahan. Ya, suatu hari Andri dapat rezeki. Dari hasil kerja keras, dia bisa beli sebidang tanah kecil, cuman 200 meter persegi. Banyak orang yang meremehkan. Lah, tanah sekecil sekali, buat apa? Tapi Andri nggak peduli. Dia tanam cabai, kangkung, dan jagung. Dari situlah dia punya cadangan pangan, bahkan bisa dijual ke pasar. Bayangkan, jika nanti krisis pangan benar-benar terjadi, orang yang punya lahan sendiri pasti lebih aman daripada yang bertanggung penuh pada pasar. Ya, jadi pelajaran untuk kita adalah tanah itu aset nyata yang nilainya akan terus naik dan bisa jadi penolong saat krisis nanti. Kemudian yang keenam, aset digital, informasi, dan teknologi. Ya, meskipun anak desa, Andri nggak mau ketinggalan teknologi. Dia belajar pakai HP, bukan cuma buat main game, tapi buat jualan online, cari informasi, bahkan bikin konten YouTube tentang pertanian. Ya,
Dari sinilah dia punya aset digital, akun yang menghasilkan pengetahuan teknologi dan jaringan di dunia maya. Ya, dari sinilah dia punya aset digital. Ya, ketika banyak orang kesulitan cari kerja offline, Andri bisa dapat penghasilan dari kerja online. Ya, dunia digital itu bukan ancaman, tapi peluang. Jika kita bisa memanfaatkannya, kita lebih siap menghadapi masa depan. Ya, kemudian yang ketujuh, aset spiritual, iman, dan mental kuat. Ya, yang terakhir, Andri nggak pernah lupa sama pegangan hidupnya, yaitu iman dan mental yang kuat. Dia bilang, jika hati kita kosong, sebanyak apapun aset yang kita miliki, tetap saja kita merasa miskin. Tapi, jika hati kita tenang, kita bisa menghadapi apa saja. Ya, saat gagal panen, dia sabar. Saat dagangan nggak laku, dia tetap semangat. Mentalnya yang kuat, bikin dia nggak gampang menyerah. Ya, dan inilah aset terakhir yang justru paling penting. Iman, keyakinan, dan mental baja. Ya, semua aset akan runtuh jika kita nggak punya mental dan iman yang kuat. Nah, teman-teman semua, dari kisah Andri, kita belajar bahwa menghadapi krisis di 2030 bukan soal takut atau panik, tapi soal siap atau tidaknya kita dari sekarang. Ya, 7 aset ini bukan hal yang mewah. Semua orang bisa mulai dari kecil. Seperti nomor 1, tabungan dan dana darurat. Nomor 2, skill yang menghasilkan. Nomor 3, kesehatan. Nomor 4, realisasi sosial. Nomor 5, tanah atau lahan. Nomor 6, aset digital. Nomor 7, iman dan mental kuat. Ya, jika Andri yang hidup di desa dengan serba keterbatasan bisa menyiapkan semuanya pelan-pelan, kenapa kita tidak bisa? Ya, mulai dari sekarang. Jangan tunggu krisis datang baru sibuk. Ingat, yang selamat bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap. Jika kalian setuju, tulis di kolom komentar. Dari 7 aset ini, mana yang sudah kalian punya, dan mana yang masih harus kalian kejar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus belajar dan saling menguatkan dan menghadapi masa depan. Semoga bermanfaat.